anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kita akan mempelajari tema 1, subtema 1, pembelajaran 3. Adapun materi yang akan anak-anak dapatkan hari ini yaitu pertama, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kedua, peta geografis suatu wilayah. Yang ketiga, ide pokok dan kalimat pengembang. Adapun tujuan dari pembelajaran ini adalah anak-anak agar bisa bersikap sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang kedua, anak-anak juga tahu berapa luas wilayah negara kita dan pulau-pulau lainnya. Yang ketiga, masih tetap seperti pembelajaran yang kemarin, yaitu anak-anak mampu menentukan ide pokok dan kalimat pengembang. Materi Pancasila yang akan kita pelajari hari ini yaitu pertama, pengertian Pancasila. Kedua, hari lahir Pancasila. Ketiga, sejarah mengenai lahirnya Pancasila. Keempat, bunyi dari sila-sila Pancasila dan lambangnya. Kelima, nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Pada peta geografis wilayah Indonesia, kita akan mempelajari tentang pengertian peta, bagian-bagian peta, dan membuat peta daerah. Serta nanti kita juga akan mencari luas wilayah negara Indonesia serta batas-batas wilayah negara Indonesia. Materi menentukan ide pokok paragraf dan kalimat pengembang suatu bacaan. Kita akan menentukan ide pokok pada suatu paragraf. Nanti akan dikasih paragraf, anak-anak harus mencari ide pokok dan kalimat pengembangnya. Kedua, menentukan kalimat pengembang pada suatu bacaan. Nah, yang pertama kita akan mempelajari tentang pengertian Pancasila dan hari lahir Pancasila. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu panca dan sila. Panca berarti 5 dan sila berarti batu sendi atau alas dasar. Jadi Pancasila artinya 5 dasar. Nah, pada negara kita Pancasila dikenal atau diartikan 5 dasar negara Indonesia yang dicetuskan oleh Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno merupakan Presiden pertama Republik Indonesia. Hari lahir Pancasila yaitu 1 Juni 1945. Sejarah Pancasila. Nah, adapun sejarah Pancasila di sini akan membahas sedikit tentang sejarah Pancasila. Pancasila dirumuskan pada sidang Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disingkat dengan BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945. Awalnya pembentukan BPUPKI bertujuan untuk menyelidiki hal-hal penting serta menyusun rencana-rencana yang berhubungan dengan persiapan kemerdekaan Indonesia. BPUPKI juga bertugas untuk mempersiapkan dan merancang dasar negara Indonesia yang sekarang kita kenal sebagai Pancasila.
Dalam sejarahnya, Pancasila dirumuskan oleh 3 tokoh nasional Indonesia, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Kemudian Pancasila dicetuskan oleh Soekarno dalam sidang PPU PKI pada tanggal 1 Juni 1945. Sejak itulah tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Berikut sila-sila dalam Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang dilambangkan dengan bintang. Nilai yang terkandung adalah: 1. Memeluk agama sesuai dengan keyakinannya. 2. Menghormati perbedaan agama. 3. Bebas beribadah sesuai dengan keyakinannya. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang dilambangkan dengan rantai. Nilai yang terkandung adalah mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban. Yang kedua, sikap tenggang rasa. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Nilai yang terkandung adalah menjaga persatuan dan kesatuan. Kedua, rasa cinta tanah air. Ketiga, rela berkorban demi bangsa dan negara. Keempat, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan yang berbineka tunggal ika. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dilambangkan dengan kepala banteng. Nilai yang terkandung adalah: 1. Musyawarah mufakat. 2. Mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Ketiga, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dilambangkan dengan padi dan kapas. Nilai yang terkandung adalah bersikap adil terhadap sesama, menghormati hak orang lain, menolong dan menghargai orang lain. Nah, itu tadi merupakan materi Pancasila. Nah, sekarang kita berdiskusi. Di buku anak-anak sudah ada tentang mendiskusikan sikap-sikap atau perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Namun di buku anak-anak disuruh berdiskusi dengan teman sebangku. Namun kali ini berbeda. Anak-anak berdiskusi dengan orang tua anak-anak yang berada di rumah, atau boleh juga bersama kakak anak-anak. Anak-anak buat yang pertama, yaitu tandai atau berilah centang pada kolom yang sesuai. Anak-anak buat dulu kolom seperti pada
video ini atau pada buku yang anak-anak bawa. Sesuaikan, pilih sikapnya. Kalau gotong royong, perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila, sila keberapa? Lalu kalau misalkan sila ke-1 centang di angka Romawi 1. Kalau misalkan gotong royong berada di sila kedua, berarti anak-anak centang di angka Romawi 2. Begitu juga seterusnya. Setelah selesai membuat perilaku atau sikap atau mencentang perilaku sikap yang sesuai, maka anak-anak juga akan menulis contoh sikap yang sesuai. Ingat, contoh sikap yang sesuai berarti ada 2 tugas pada materi Pancasila. Nah, dari sila pertama sampai sila kelima, silakan cari sikap yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Anak-anak juga bisa membuka bukunya dan baca. Di buku anak-anak sudah ada beberapa contoh sikap-sikap yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Silakan dikerjakan. Apabila sudah mengerjakan, kita kembali lagi ke pembelajaran kedua, materi tentang peta kondisi geografis negara Indonesia. Sebelum ke peta kondisi geografis negara Indonesia, anak-anak perlu tahu apa itu peta. Peta adalah gambaran bumi dalam suatu bidang datar. Peta juga sering disebut dengan map. Fungsi peta adalah 1. Memberi informasi. 2. Menyajikan data tentang suatu daerah. Bagian-bagian peta yaitu judul. Judul berfungsi memuat informasi keseluruhan peta. Legenda, fungsinya menjelaskan simbol-simbol dalam peta. Arah mata angin berfungsi untuk menunjukkan arah seperti utara, selatan, barat, dan timur. Garis astronomi berfungsi untuk memudahkan pembaca dalam menentukan posisi suatu lokasi. Sumber dan tahun pembuatan fungsinya agar kita mengetahui kapan dan tahun berapa peta tersebut dibuat. Skala adalah perbandingan jarak pada peta dengan jarak sebenarnya. Inset peta berfungsi untuk memperjelas letak suatu wilayah pada peta. Lettering adalah tulisan yang bertujuan untuk mempertegas arti simbol dalam peta. Warna peta berfungsi untuk memberi informasi tentang suatu objek. Misalkan di dalam peta tersebut anak-anak melihat warna biru, itu artinya adalah laut. Nah, sekarang setelah menyimak tentang materi peta, hari ini juga anak-anak harus berdiskusi dengan orang tua anak-anak. Nah, ayo anak-anak diskusikan bersama orang tuamu luas wilayah negara kita, yaitu negara Indonesia, dan cari juga batas-batas wilayahnya. Silakan dikerjakan dan selamat bekerja. Selanjutnya, untuk tugas menentukan ide pokok dan kalimat pengembang, anak-anak silakan baca pada video ini. Pada video ini sudah diberikan tentang
pembacaan yang berjudul Gotong Royong Modal Dasar Pembangunan. Pada bacaan ini terdiri dari 3 paragraf. Nah, anak-anak carilah ide pokok dan kalimat pengembangnya. Silakan anak-anak kerjakan dengan baik bersama orang tuamu. Terima kasih. Om Santi 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 Om.